Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ain. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Ya, pertidaksamaan linier dua variabel, coba kita amati kasus ini. Untuk mempersiapkan perlombaan yang diadakan provinsi, tim paduan suara membeli baju dengan sebagai kostum mereka. Nah, ada dress yang harganya 150.000 dan ada kemeja yang seharga 100.000. Untuk investasi mereka, maka mereka boleh membeli baju sebanyak yang mereka inginkan. Asalkan mereka membeli tidak lebih dari uang yang mereka punya, yaitu 2 juta. Maka model matematika yang tepat untuk kasus tersebut seperti apa ya? Model matematika apa ya? Model matematika ini adalah bentuk matematikanya. Kasus ini sebenarnya sama halnya dengan kasus sistem persamaan linier dua variabel yang sudah kalian pelajari. Nah, langkah penyelesaiannya seperti apa? Sama dengan menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel, maka kita harus membuat pemisalan dulu. Jika X adalah banyak dress yang dibeli dan Y adalah banyak kemeja yang ingin dibeli, maka model matematikanya adalah 150.000 X ditambah 100.000 Y lebih kecil sama dengan 2 juta. Yang membedakan adalah pada posisi ini. Kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Kalau persamaan menggunakan sama dengan. Kalau pertidaksamaan di sini bisa lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Lalu, kenapa ini lebih kecil sama dengan? Ini lebih kecil sama dengan karena pada kasus ini mereka boleh membeli baju yang mereka inginkan, berapapun banyaknya. Dengan ketentuan uang mereka cukup untuk membelinya, yaitu sebesar 2 juta. Agar mereka tidak perlu menambahkan uang lagi, maka harga dari total barang yang ingin mereka beli haruslah kurang dari 2 juta. Atau bahkan boleh sama dengan 2 juta. Kalau pas 2 juta kan kita tidak perlu menambah. Betul kan? Nah, ini pertidaksamaan yang kita buat. Atau dari kasus ini kita bisa menyederhanakannya dengan cara membagi dengan 10.000. Ketika kita membagi, semuanya harus dibagi ya antara ruas kanan dengan ruas kiri. Sehingga didapatkan seperti ini. Apakah ini sudah sederhana? Belum. Kita bisa membaginya dengan 5. Ini bisa dibagi dengan 5. Maka ketika semua komposisi di sini kita bagi dengan 5, maka hasilnya adalah 3X plus 2Y lebih kecil sama dengan 40. Gambaran inilah yang kita dapatkan. Inilah yang akan kita bicarakan. Dan inilah yang kita sebut sebagai pertidaksamaan linier dua variabel. Pertidaksamaan linier dua variabel seperti X min Y lebih besar dari 2, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini. Ada dua variabel. Variabel di sini yang dibicarakan adalah X dan Y. Lalu pertidaksamaannya yaitu berupa lebih besar sama dengan, lebih kecil, atau lebih kecil sama dengan. Nah, kalau tanda sama dengan, itu yang kita sebut sebagai persamaan. Tanda pertidaksamaan berarti yang kita sebutkan tadi ya. Sudah punya gambaran kan tentang pertidaksamaan linier dua variabel? Sekarang,
Kalau tadi kita sudah mengetahui bentuk pertidaksamaan linier dua variabel seperti apa, sekarang bagaimana menggambar pertidaksamaan linier dua variabel? Ingatkah kalian dengan gambar ini? Di SMP sudah ya. Ini yang kita sebut sebagai persamaan linier. Lalu pertidaksamaannya seperti apa? Coba kita gambar. Sebelum menggambar pertidaksamaan, kita mereview kembali ingatan kita bagaimana menggambar persamaan linier. Diberikan persamaan linier min 3x plus 2y sama dengan 6 di sini. Maka langkah kita dalam menggambarnya seperti apa? Betul, kita buat seperti ini ya, biasanya menggunakan tabel. Karena garis linier adalah tentang garis, maka kita cukup membutuhkan dua titik koordinat untuk menghubungkan dua titik tersebut membentuk garis. Untuk membuat garis, langkah yang paling mudah adalah membuat titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dengan cara kita buat X sama dengan 0 terlebih dahulu. Kalau X sama dengan 0 artinya apa? Ketika X sama dengan 0, maka dalam persamaan tersebut kita mengganti nilai X-nya sama dengan 0. Menjadi min 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Kalau ini 0 ya, maka 2Y sama dengan 6. Di sini didapatkan bahwa Y-nya sama dengan 3. Kita isi ya di sini 3. Maka titik koordinat yang dimaksud adalah 0,3. Setelah itu, kita buat titik potong yang memotong sumbu yang lainnya. Maka Y-nya yang kita buat sama dengan 0. Maka di sini langkah yang kedua adalah kita buat Y sama dengan 0. Ketika Y sama dengan 0, kita ganti ya nilai di sini. Min 3X plus 2 kalikan 0 sama dengan 6. Maka min 3X sama dengan 6. X-nya sama dengan min 2. Kita isikan di kolom, di sini ada min 2, maka titik koordinatnya adalah min 2,0. Sudah ingatkah? Setelah kita membuat titik koordinat, apa langkah kita selanjutnya? Betul, kita menggambarnya pada diagram Kartesius. Nah, ada sumbu X, sumbu Y di sini kan? Ini adalah sumbu X. Dan yang ini adalah sumbu Y. Kita akan membuat titik pada koordinat 0,3. Berarti di sini mulai dari 0 di sini kemudian ke angka 3, maka inilah yang kita sebut sebagai 0,3. Lalu min 2,0-nya berarti sumbu X dulu, min 2,0 di sini, min 2,0. Dari dua buah titik ini, maka kita menghubungkan dengan garis. Terbentuklah gambar persamaan linier dua variabel dengan persamaan yang bernama min 3X plus 2Y sama dengan 6. Sudah ingatkah? Selanjutnya, kita bisa menganalisis kalau persamaan linier, gambarnya seperti ini yang sudah kita buat tadi. Lalu, kalau pertidaksamaan linier seperti apa? Coba kita lihat grafik ini. Sebenarnya, tidak jauh beda dengan menggambar pada persamaan linier. Dari ketiga grafik ini, apa yang membedakannya? Pinter, ada arsirannya. Jadi, pada pertidaksamaan linier yang membedakan satu, pertidaksamaan memiliki apa tadi? Arsiran.
Lalu, ada apa lagi di sana? Ada arsirannya. Nah, di sini kita sebut sebagai daerah himpunan penyelesaian. Jadi, DHP adalah daerah himpunan penyelesaian. DHP ini boleh yang diarsir ataupun yang bersih, tergantung kita mau memberikan namanya. Jadi, jangan lupa untuk memberikan nama. DHP adalah daerah himpunan penyelesaian. Beda dengan persamaan linier yang tidak ada arsirannya. Selanjutnya, apa bedanya? Karena pada pertidaksamaan kita mengenal lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, sedangkan pada persamaan hanya sama dengan saja ya. Maka untuk membedakannya adalah antara lebih kecil dan lebih kecil sama dengan terletak pada garisnya. Perhatikan garisnya. Kenapa dengan garisnya? Betul sekali, ada yang lurus dan ada yang putus-putus. Kapankah garis ini lurus tegas seperti ini? Ketika bentuknya berupa lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan. Bentuk garis akan putus-putus jika dalam bentuk lebih kecil atau lebih besar. Bisa dipahami ya? Kita akan mencoba menggambar pertidaksamaan. Langkah dalam menggambar pertidaksamaan adalah kita menggambar persamaannya dulu. Maka wajib bagi kalian untuk memahami bagaimana menggambar persamaan linier. Bagaimana tadi menggambar persamaan linier? Betul, kita mencari titik potong pada grafik persamaannya ya, yaitu bisa melalui tabel dengan cara membuat X sama dengan 0 dan Y-nya yang sama dengan 0. Maka di sini ketika X sama dengan 0, maka kita mengganti nilai X-nya di sini menjadi 0 sehingga mendapatkan nilai Y sama dengan 2. Maka di sini kita taruh adalah 2 dengan koordinat adalah 0,2. Setelah itu, apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita ganti ya, Y sama dengan 0. Maka ketika Y sama dengan 0, maka apa yang harus kita lakukan? Dengan mengganti nilai Y-nya. Di sini adalah X ditambah 2 kali 0 sama dengan 4. Maka X-nya sama dengan, kalau di sini 0 ya, 4. Sehingga di sini X-nya adalah 4 dengan titik koordinat adalah 4,0. Ada 2 titik di sini. Nah, titiknya adalah di sini ada 0,2 dan 4,0. Lalu, apa yang kita lakukan? Boleh menghubungkan dengan garis. Ingat, kenapa di sini garisnya putus-putus? Karena bentuknya di sini adalah lebih kecil atau lebih kecil. Karena dia lebih kecil, maka putus-putus ya. Selanjutnya, kita melakukan uji titik. Inilah yang membedakan antara persamaan dan pertidaksamaan. Kita membuat arsiran dengan melalui uji titik. Uji titik yang paling mudah adalah kita menguji pada titik 0,0 yang ada di sini. Kita ambil 0,0, kemudian kita masukkan ke pertidaksamaan yang kita punyai. Maka akan menjadi nilainya menjadi X-nya kita ganti 0, ditambah 2 kali 0 lebih kecil 4. Maka di sini 0 ya, lebih kecil 4. Artinya apa? Kita lihat pernyataan ini. Apa benar 0 lebih kecil 4? Benar, 0 memang lebih kecil 4.
Jika pernyataan ini benar, maka ini yang kita sebut sebagai DHP-nya. Maka wilayah 0,0 ini masuk di dalam DHP. 0,0 di sini adalah DHP. Kita bisa tuliskan DHP. Ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Kalian bisa mengarsir yang merupakan DHP, atau kalian membiarkan bersih untuk DHP-nya. Asalkan kalian sudah menuliskan DHP di sini, tidak akan jadi masalah. Kalau Bu Ain sekarang menggunakan DHP ini dalam posisi yang bersih, karena BHP sudah Bu Ain tuliskan, dan kita mencari posisi yang bersih, kita membuatnya sebelah daripada DHP, ini kita arsir. Maka di sini yang bukan DHP, yang bersihlah yang merupakan DHP-nya. Kalau tadi kita membuat bentuk dari pertidaksamaan ke grafik ya, lalu bagaimana kita membuat atau menentukan pertidaksamaan dari grafik yang diberikan? Seperti ini. Apabila ada seperti ini, lalu diminta, jika daerah yang diarsir merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut, perhatikan baik-baik. Kita amati bahwa dalam kasus ini, daerah yang diarsir merupakan daerah penyelesaian. Maka kita bisa tuliskan bahwa daerah yang diarsir adalah DHP. Maka pertidaksamaan yang tepat seperti apa? Kasus ini kita bisa amati adalah pada garis dia memotong sumbu X dan sumbu Y. Di sini, yaitu 0,5 dan min 3,0. Untuk membentuknya, kita terlebih dahulu membentuk persamaannya. Ingatkah kalian bahwa untuk membentuk persamaan yang memotong sumbu X dan sumbu Y, kita bisa menggunakan kasus ini. A di sini yang dimaksud adalah yang berada di sumbu Y. Jadi ini adalah A, dan di sumbu X kita sebut sebagai B. Untuk memudahkan kalian mengingat, ingat-ingat, kalau dia berada di sumbu Y, maka kawannya adalah X. Kalau dia ada di sumbu X, maka kawannya adalah Y. Mudah kan? Maka di sini menjadi seperti apa? Kita ambil dulu yang sumbu Y, berarti adalah 5X min 3Y. Titik-titik A kali B di sini berarti 5 kali min 3. Min 15 ya. Lalu titik-titik yang di sini dimaksudkan apa? Kita akan mengisinya, dia lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, ataupun lebih besar sama dengan. Bagaimana kita bisa tahu lebih kecil, lebih besarnya? Dengan menggunakan uji titik pada 0,0 di sini. Kita menggunakan uji titik. Dengan menggunakan titik 0,0. Berarti kita masukkan ya nilai X dan nilai Y-nya. Maka menjadi 0 dikurangi 0 titik-titik min 15, artinya 0 titik-titik min 15. Perhatikan baik-baik bahwa 0,0 di sini adalah bukan DHP. Ketika bukan DHP, maka pernyataan yang kita buat harus salah. Salahnya seperti apa? Lihat hubungan antara 0 dan min 15. Kalau kita buat biar penyataannya salah, maka haruslah bentuknya adalah 0 lebih kecil dari min 15. Padahal sebenarnya kan 0 lebih besar dari min 15.
Betul tidak? Karena kita harus menggunakan pernyataan yang salah, maka kita membuat hubungan yang salah. 0 lebih kecil dari min 15. Maka di sini lebih kecil. Kenapa tidak ada sama dengannya? Betul, garisnya pada diagram ini adalah putus-putus, maka tidak ada sama dengannya ya. Nah, inilah pertidaksamaan linier dua variabel yang kita dapatkan. Mudah bukan? Lalu, bagaimana jika grafiknya seperti ini? Kita tidak mungkin menggunakan titik yang memotong sumbu Y di sini. Karena akan sangat susah ya. Karena angkanya tidak pas. Maka bagaimana langkah kita untuk membuat pertidaksamaan seperti ini? Nah, pertanyaannya di sini apa ya? Di mana di sini diarsir DHP-nya ada yang bersih. Pertidaksamaan yang tepat dari gambar di samping adalah, itu adalah pertanyaannya. Maka kita membuat pertidaksamaan. Ingat, karena ada keterangan DHP di sini adalah yang bersih, apa yang harus kita lakukan? Tapi sebelum menentukannya, DHP atau bukan, apa yang harus kita lakukan? Benar sekali, membuat persamaan linier dua variabelnya. Apakah kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya tadi? Tentu saja tidak, karena tidak ada titik yang memotong, hanya satu saja di sini, yaitu 2,0. Tapi di sini tidak ada ya. Maka kita menggunakan rumus apa? Dulu di SMP, ingat rumus ini? Persamaan linier yang dibentuk dari dua buah titik. Di mana titiknya adalah ada min 2,3 dan 2,0. Kita masukkan. Siapa yang jadi Y1 dan Y2? Siapa yang jadi X1 dan X2? Kita boleh melakukan perputaran tidak jadi masalah, tidak ada patokannya. Asalkan kalian konsisten. Ketika di sini kalian membuatnya menjadi X1, maka pasangannya haruslah Y1. Maka di sini menjadi X2, Y2. Tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam persamaannya. Y min 0 ya. Di sini adalah nilainya 0. Kemudian Y2-nya adalah 3 min 0. Sama dengan X min X1-nya adalah 2. X2-nya adalah min 2 min 2. Di sini menjadi Y per 3 sama dengan X min 2 per 4. Bisa dikali silang ya. Min 4Y sama dengan 3 kali X min 2 di sini ya. Jadinya berapa? Min 4Y sama dengan 3X min 6. Kita bisa pindah luas ya ke sebelah sini. Maka kita bisa membentuknya bahwa 3X ditambah 4Y. Karena pindah ya, karena ini min, ke sini pindah jadi plus. Sama dengan kita buat ini pindah yang ke sini, min jadinya plus. Seperti ini ya. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada kan? Kalian luar biasa. Lalu, apa yang harus kita lakukan setelahnya? Sama dengan kasus tadi, kita menentukan uji titik untuk pertidaksamaannya dengan menggunakan uji titik. Nah, uji titiknya berarti kita buat 3X plus 4Y, titik-titik di sini 6. Uji titik yang paling mudah pakai berapa? 0 ya. 0,0 di sini. Apakah harus selalu 0,0? Kalian boleh menggunakan titik apapun, asal titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Jadi boleh
0,1, min 1,0, asalkan tidak dilalui garis, asalkan bukan 2,0 ya. Jadi boleh berapapun. Yang paling mudah memang menggunakan titik 0,0, karena kita tidak perlu menghitungnya. Maka uji titik di sini kita pakai 0,0, X-nya kita ganti 0 dan Y-nya kita ganti 0, maka menjadi 3 kali 0 ditambah 4 kali 0, titik-titik di sini adalah 6. 0, 6. Kita lihat hubungannya. Karena DHP-nya adalah yang bersih di sini, maka sedangkan 0,0 ada di wilayah yang diarsir ya, berarti pernyataan di sini haruslah salah. Karena 0,0 tidak di wilayah DHP. Maka kita harus membuat pernyataan yang salah. Antara 0 dengan 6, agar pernyataannya salah, kita buat seperti apa? Betul, lebih besar ya. 0 itu kan lebih kecil dari 6 seharusnya. Tapi karena kita membuat pernyataan yang salah, menjadi 0 lebih besar dari 6. Tapi perhatikan garisnya. Garisnya putus-putus atau tegas? Benar, garisnya adalah tegas. Maka di sini harus ada sama dengannya. Maka di sini kita tulis lebih besar sama dengan. Nah, pertidaksamaannya kita sudah menemukannya. Yang ini ya. Maka pertidaksamaannya adalah 3X plus 4Y lebih besar sama dengan 6. Mudah bukan? Ingatlah bahwa kedewasaan tidak dinilai dari berapa usiamu, tapi seberapa jauh pemikiranmu dalam menghadapi masalah. Jangan pernah lari dari masalah, kita hadapi. Semoga pandemik ini berakhir dan kita bisa ketemu dalam pembelajaran tatap muka. Sampai jumpa!